Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Santri sekalian dimanapun berada, semoga kita selalu diberi kesehatan serta kesempatan. Nah, pada hari ini kita di kelas 9 akan kembali belajar matematika, melanjutkan materi pembelajaran pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang bilangan bulat, perpangkatan bilangan bulat. Ada perpangkatan bilangan bulat positif, ada perpangkatannya negatif, ada perpangkatannya bilangan 0, dan ada perpangkatannya bilangan 1. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi itu, yaitu mengenai sifat aljabar pada bilangan berpangkat. Sifat aljabar pada bilangan berpangkat. Nah, sifat itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita lanjutkan, silahkan persiapkan alat tulis, buku catatan, serta buku cetaknya masing-masing. Buku cetak seperti yang terlihat seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Oke. Kita masuk pada sifat yang pertama. Sifat aljabar bilangan berpangkat. Nah, kita sudah tahu di kelas 7 sifat aljabar ini ada perkalian, ada pembagian, dan sebagainya. Nah, sifat yang pertama di sini namanya sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, bagaimana sifatnya? Nah, ini. Misalkan A bilangan bulat atau rasional. Nah, A ini boleh bilangan bulat atau bilangan rasional. Bilangan rasional di sini bisa termasuk bilangan pecahan, bisa juga termasuk nanti materi kita selanjutnya bilangan akar, ada juga. Dan N itu bilangan asli. Maka berlaku, nah ini, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Coba perhatikan pangkatnya itu dijumlahkan. Jika perkalian pangkatnya itu dijumlahkan. Apa syaratnya di sini? Nah, kemarin kalian sudah mengenal yang namanya basis dan yang namanya pangkat atau eksponen. Nah, di sini A ini adalah basis, M itu adalah eksponen atau pangkat. Nah, apa syaratnya sifat perkalian bilangan berpangkat ini sama berlaku? Syaratnya adalah bilangan basis yang dikalikan itu sama. Bilangan basis yang dikalikan itu adalah sama. Seperti ini. Ini basisnya apa? Bilangan A. Oke. Jelasnya kita lihat contoh. Contoh nomor A. Oke. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan. Nah, kita lihat dulu basisnya sama enggak? Oh, ternyata sama, yaitu 2. Nah, jika sama, baru kita gunakan sifat ini. Pangkatnya itu dijumlahkan. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3. 2 pangkat 2 ditambah 3. Sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini kalau kita jabarkan menjadi apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada 5 kali 2-nya. Berapa tuh? 2 kali 2? 4 kali 2? 8 kali 2? 16 kali 2? 32. 32. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 pangkat 3 itu sama dengan 32.
Kita lihat lagi contoh yang nomor B. Nah, ini bilangan pecahan, termasuk di sini rasionalnya. 1/2 dikali 1/2 pangkat 4 sama dengan. Nah, kita lihat juga basisnya sama. Ya, sama berapa? Ya, betul, setengah. Di sini pangkat 1, di sini pangkatnya 4. Maka 1/2 dikali 1/2 pangkat 4 itu sama dengan 1/2 pangkat 1 ditambah 4. 1 ini dapat dari mana? Pangkat yang ini, pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis ya. Maka ini sama dengan 1/2 pangkat 5. Ini sama dengan 1/2 dikali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 1 pangkat ada berapa perkalian 1? 1, 2, 3, 4, 5. 1 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Sama dengan 1 pangkat 5. 1 jika dipangkatkan berapapun nilainya, tetap nilainya adalah 1. Dibagi 2 pangkat 5, 32. Maka berapa hasil 1/2 kali 1/2 pangkat 4? Itu sama dengan 1/32. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2? Apakah sama dengan 5 pangkat 5? Bagaimana? Jelas tidak sama. Ini salah. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 itu tidak bisa kita kalikan dengan cara menggunakan sifat perkalian ini. Kenapa tidak bisa? Karena basisnya berbeda. Di sini basisnya 2, di sini basisnya 3. Itu sifat yang pertama. Nah, kita masuk lagi sifat yang kedua. Sifat pembagian bilangan berpangkat. Sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, jika A bilangan bulat atau rasional dan n bilangan asli dengan m besar daripada n, maka A pangkat m dibagi A pangkat n sama dengan A pangkat m kurang n. Jelas ya? Kira-kira apa bedanya pembagian yang sifat kedua ini dengan perkalian? Apa bedanya? Ya, bedanya di pangkat ini. Yang di sininya. Kalau pada perkalian pangkatnya itu dijumlahkan. Kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Nah, ini contohnya. Contoh 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4. Itu sama dengan 3 pangkat 7 dikurang 4. Sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Yang nomor B. Min 2 pangkat 4 dibagi min 2 pangkat 2. Kita lihat basisnya sama atau tidak sama? Sama, yaitu basisnya berapa? Negatif 2 atau min 2. Nah, ini sama dengan min 2 pangkat 4 kurang 2 sama dengan min 2 pangkat 2. Ini sama dengan min 2 kali min 2. Ini sama dengan 4. Nah, begitu dia. Nah, coba perhatikan pengertiannya tadi. M besar daripada N. Bagaimana kalau seandainya N itu besar daripada M? Nah, coba lihat contohnya. Jika N-nya itu besar daripada M, kita buat contohnya. 2 pangkat 2 dibagi
2 pangkat 4 umpamanya. 2 pangkat 4. N-nya itu lebih kecil daripada M, yaitu N-nya itu lebih besar daripada M-nya itu lebih kecil daripada N-nya di sini. Ini bisa kita buat sama dengan yang ini, tetapi hasilnya nanti akan berbeda. Ini menjadi 2 pangkat 2 kurang 4. Oke, ini sama dengan 2 pangkat ini 2. Ini sama dengan 2 pangkat 2 seperempat. Perhatikan ya, ini harus pangkat bilangan pertama harus besar dari pangkat bilangan yang kedua, barulah berlaku. Nah, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, ini sifat namanya sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, apalagi itu? Perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, apalagi itu? Nah, jika A bilangan bulat atau bilangan rasional, N itu bilangan asli, maka ini berlaku A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, itu yang namanya perpangkatan bilangan berpangkat. A pangkat M kan sudah bilangan berpangkat dan dipangkatkan lagi dengan N. Itu sama dengan A sebagai basisnya pangkat M dikali N. Pak ya? Dikali N. Ternyata kalau perpangkatan bilangan berpangkat, ternyata pangkatnya yang dikalikan. Contohnya 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Itu sama dengan 5 pangkat 2 kali 2. Sama dengan 5 pangkat 4. Ini sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sama dengan 625. Contoh yang B. Min 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Itu sama dengan min 2 pangkat 3 kali 2. Nah, ini perhatikan, ini yang dikalikan. Itu sama dengan min 2 pangkat 6. Ini juga sama dengan min 2 kali 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 min 2. Itu sama dengan 64. Dah, kita masuk ke sifat yang keempat. Sifat perpangkatan suatu perkalian. Nah, tadi namanya perpangkatan bilangan berpangkat. Ini namanya perpangkatan suatu perkalian. Bagaimana itu bentuknya? Jika A dan B itu bilangan bulat atau bilangan rasional, boleh bilangan bulat, boleh bilangan rasional, dan M itu bilangan asli, maka A dikali B dipangkatkan M. Itu maksudnya tadi perpangkatan suatu perkalian. Ini perkaliannya A kali B dipangkatkan dengan M, itu ternyata sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, bisa ternyata seperti itu. A kali M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Bagaimana contohnya? Nah, contoh yang pertama, 2 dikali min 3 dikalikan, itu dipangkatkan lagi dengan 3. Itu sama dengan 2 ini dipangkatkan 3 menjadi ini, dikali min 3 dipangkatkan 3 menjadi ini. Nah, itu sama dengan 2 pangkat 3, itu sama dengan 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Dikali min 3 pangkat 3, ini sama dengan min 3 kali min 3 kali min 3. Min 3 kali min 3, min kali ini min menjadi positif kemarin kan, menjadi 9. 9 kali
min 3. Positif dikali negatif menjadi negatif 27. Nah, tinggal dikalikan. 8 kali negatif 27 berapa? Sama dengan negatif 216. Masuk ke soal yang nomor B. 2 kali 5, 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5. Itu bisa kita buat menjadi 2 kali 5 pangkat 5. Kebalikan yang contoh yang di sini. Ini bentuk perkaliannya dijadikan sifat ini, perpangkatan suatu perkalian. Nah, kalau soal yang seperti ini, bagaimana kita melihatnya? Kita lihat di sini perkalian, kita lihat kemudian pangkatnya. Nah, di sini 2 pangkatnya 5 dikali 5 ini pangkatnya juga 5, maka pangkatnya kan sama, maka bisa kita keluarkan atau bisa kita buat seperti ini menjadi 2 kali 5 pangkat 5. Pangkat yang sama tadi dibuat pangkat bersama. Nah, itu. Ini juga sama dengan artinya dengan ini, 2 kali 5 dikali 2 kali 5 dikali 2 kali 5 dikali 2 kali 5 sebanyak 5 kali 2 kali. Nah, paham ya? Kalau sudah paham, kita masuk ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima berbunyi, yaitu sifat perpangkatan suatu pembagian. Nah, kalau tadi perpangkatan suatu perkalian, sekarang perpangkatan suatu pembagian lagi. Bagaimana bentuknya? Jika A dan B bilangan bulat atau bilangan rasional, ya, bilangan bulat atau bilangan rasional, bisa kedua-duanya. M itu bilangan asli. Nah, dari tadi kita berbicara pangkatnya itu bilangan asli, M itu bilangan asli. Nah, harus bilangan asli, jangan bilangan pecahan. Nah, maka berlaku A dibagi B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Sama konsepnya dengan perkalian tadi. Pangkatnya bisa untuk kedua-duanya, untuk A dan juga untuk B. Oke. A pangkat M menjadi ini dibagi B pangkat M. Nah, bagaimana contoh penggunaan sifat perpangkatan suatu pembagian ini? Contohnya ini. 2 bagi 3 dipangkatkan 2. Itu sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini sama dengan berapa kemarin? 2 kali 2, 4. Kemudian 3 pangkat 2 ini 3 kali 3. Berapa? 9. 4 bagi 9, atau biasa juga kita buat menjadi 4/9. Kalau seandainya di sini 2 dibagi 7, nah ini bisa juga kita tulis 2/7. Nah, contoh yang kedua, 6 dibagi 3 dipangkatkan 2. Nah, ini sama, 6 bagi 3 pangkat 3 ya, ini 3. 6 pangkat 3 dibagi 6 dibagi 3 pangkat 3. 6 pangkat 3 ini sama dengan 6 kali 6 kali 6. 3 pangkat 3 juga begitu. 6 pangkat 3 berapa? 6 kali 6 kali 6. Ya, sama dengan 216. Dibagi 27. 3 pangkat 3 itu 27. Berapa 216 dibagi 27? Yaitu sama dengan 8. Nah, pembagian seperti itu sudah kalian pelajari di kelas berapa? Di kelas 7, atau di SD mungkin sudah pernah belajar
pembagian seperti itu. Supaya kalian paham, lebih paham, nah ini diberikan latihan soal. Ada 3 soal di sini. Oke. Yang nomor pertama itu hitunglah nilai. Nah, semua ini yang nomor 1 itu kerjakan menggunakan sifat perpangkatan yang kita pelajari hari ini. Yang nomor 2 dan nomor 3 itu gunakan yang kita pelajari pada minggu yang lewat. Nah, konsep ini kalian harus belajar dengan paham. Kenapa? Karena pelajaran kita minggu yang akan datang itu akan masuk kepada materi akar bilangan. Nah, pada akar bilangan ini kita juga akan menggunakan konsep bilangan berpangkat ini. Nah, untuk itu kalian harus paham dulu bilangan berpangkat ini. Terakhir, nah ini soalnya ya. Terakhir ada yang mau diajarkan sedikit. Terakhir tentang perpangkatan bilangan rasional. Oke. Pangkat bilangan rasional. Pangkat bilangan. Nah, pangkat bilangan pecahan. Oke, bagaimana? Coba seandainya kita punya bilangan pecahan A per B, bilangan pecahannya ya. Bilangan pecahan A dan B. A per B. A dan B itu bilangan bulat. Boleh negatif, boleh positif. Nah, jika suatu bilangan pecahan ini kita pangkatkan sesuatu, misalkan pangkat M. Oke. M itu bilangan asli, maka ini sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dipangkatkan M ya. Nah, sekian belajar kita hari ini. Silahkan kerjakan latihan soal yang sudah diberikan. Oke, latihan soal itu ditulis baik-baik di buku latihannya, kemudian difoto, dikirimkan lewat WA. Ditunggu dikumpulkan paling akhir hari Jumat ya. Nah, semoga kalian dapat memahami dengan baik pelajaran kita hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.